Iya Pak Ustadz, untuk minta kejelasannya. Tapi dengan Nadia tahu keadaannya Vira seperti ini, Mbak Nadia tetap ingin minta akte nikah gitu, Nadia? Iya Pak Ustadz, saya mau dinikahi Isa sama dia. Kenapa kamu tega sama aku, Vega? Kamu kan tahu aku lagi hamil. Tolonglah, kamu jangan pernah nuntut Mas Ridwan buat nikahin kamu. Aku gak bisa. Aku mohon sama kamu, Vega. Kamu tahu dong perasaan aku lagi hamil anaknya Mas Ridwan. Aku benar-benar stres hari ini. Aku udah berkorban sama dia. Aku juga itu kan masa lalu kamu. Kalau aku tinggalin dia, aku malu sama orang tua aku. Tapi kan kita udah sahabat udah lama, Vega. Kenapa kamu tega? Kamu mau menikah sama Mas Ridwan? Aku tuh gak mau deh Mas Ridwan nikah lagi. Aku gak mau Mas Ridwan nikah lagi, Vega. Kamu ngatain perasaanku. Kita tunggu aja Mas Ridwan. Kamu gak usah nangis. Tapi kamu jangan nuntut dia buat nikahin kamu. Aku mohon sama kamu, Vega. Aku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Qad biyadi khalat billati adrikni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa taqtaliqu biha al-usub wa talinu biha sub wa ala alihi washabihi man liman sub. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi nikmat rezeki, masih diberi nafas untuk merenungkan, untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertobat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak kekurangan suatu apapun, sahabat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas ajaran-ajaran beliau, atas agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibawa dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan, hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, sahabat. Sahabat, sore hari ini sesuai janji saya, karena permintaan Mbak Nadia, permintaan Mbak Vira, kita akan pertemukan mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Bahkan kita sempat janjikan bahwa yang penting nanti saat bertemu tidak ada pertengkaran. Ada pertengkaran si lumrah, yang penting tidak terlalu hebat ya sahabat. Takutnya kaca ini pecah sahabat. Ini bahaya ini ya. Doakan sahabat, mudah-mudahan tidak ada perselisihan yang ekstrim, karena tujuan kita untuk mencari solusi. Mudah-mudahan ada islah, ada kesepakatan damai antara istri-istri Pak Ridwan ini, karena statusnya Mbak Nadia kan istri, meskipun istri simpanan tanda kutip, dia juga sah secara agama sahabat, meskipun secara negara tidak ada bukti ya, atau tidak punya akte nikah. Kalau Mbak Vira jelas ya, sudah punya buku nikah, meskipun dulu sempat di justice sebagai pelakor ya. Oke sahabat, sebelum kita ini menunggu Mbak Vira, karena kita sudah janjian di tempat kemarin ya, cuman view-nya beda. Sebelum
beliau Mbak Fira datang, alangkah baiknya kita berselawat agar kita dimudahkan segala urusan-urusan kita dunia akhirat, dan insya Allah kita akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, terus lantunkan selawat dimanapun Anda berada. Insya Allah dengan selawat-selawat itu, selawat apapun sahabat, mana yang Anda sukai, insya Allah akan menambah keberkahan, akan dilancarkan urusan-urusan dunia akhirat, dan insya Allah juga akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita jelaskan ya kenapa kita mengundang Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mbak Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mbak Nadia juga gimana? Ya baik. Alhamdulillah. Sesuai apa yang sudah Mbak Nadia minta, termasuk kita juga kapan hari sempat bertemu dengan Mbak Fira ya, Iya. Mbak Rani ya. Mbak Rani juga ikut itu. Mbak Nadia ingin bertemu dengan Mbak Fira kan, istrinya Pak Ridwan, dan Mbak Fira juga sama ingin bertemu dengan Mbak Nadia. Artinya apa? Mungkin ini salah satu jalan untuk mencari solusi yang terbaik, karena yang jelas Mbak Nadia ingin pertanggungjawaban dari Pak Ridwan, ingin minta akte nikah istilahnya ya, seperti ya. Dan di sisi lain Mbak Fira juga mungkin berat setelah dengar semuanya ini, tapi mau nggak mau kita harus tabayun dulu untuk mencari solusi yang terbaik, mungkin seperti itu. Yang penting saya meminta nanti tidak ada pertengkaran yang hebat ya, karena mencari solusi itu tidak harus dengan amarah, tidak harus dengan kekerasan. Biar dapat solusi ya kita harus slow. Mungkin Mbak Rani bisa menceritakan, karena Mbak Rani sendiri juga sempat ketemu sama Mbak Fira. Silakan Mbak Rani jelaskan apa yang Mbak Rani sempat komunikasi sama Mbak Fira. Dia sempat sok ceritakan, sempat cek dari awal lah, biar Mbak Nadia tahu. Pokoknya nanti kalau ketemu ibu Firanya, pokoknya jangan pakai emosi lah. Soalnya ibu Firanya juga agak emosi pastinya kalau nggak tahu. Terus kemarin pas aku ketemu, Emang kamu ketemu di mana? ketemu di kafe sama Pak Ustadznya. Dari awal ketemu sih ibu Firanya sih shock kalau Pak Ridwannya punya istri siri. Terus pokoknya ntar jangan sampai ada keributan lah, diselesaikan dengan kepala dingin aja, biar nggak ada biar masalahnya juga cepat selesai. Kasihan juga ibu Firanya lagi mengandung. Emang dia udah hamil berapa bulan? Udah hamil 3 bulan sih. Kasihan juga kan, ntar jangan bertengkar lah, selesaikan secara sehat aja. Terus sekarang dia udah mau kesini. Iya udah mau kesini. Mungkin dia ibu Firanya lagi di jalan, ntar lagi juga nyampe. Ya udah, tak tunggu aja. Ya Mas Ridwan ngomong apa aja? Dia ketemu aku langsung, aku malah dituduh sebagai istri sirinya. Dia marah-marah ke aku. Dia marah-marah juga. Iya, dia marah-marah. Terus ya aku jelasin lah gini. Terus kan kamunya juga minta bantuan ke aku.
Terus aku jelasin, Ibu Firanya juga nangis, nggak nyangka gitu kalau Pak Ridwannya punya istri. Sebelum sama dia malah. Saya juga kasihan juga sih sama Ibu Firanya. Kita sama-sama perempuan harus saling memahami lah. Kamu juga harus sabar juga. Emang kamu juga nggak kasihan sama aku? Aku juga kasihan. Kita kan sama-sama perempuan, harus saling sabar lah. Terus kenapa kamu lebih kasihan sama istrinya Mas Ridwan? Kayaknya begitu. Aku juga kasihan sama kamu, sama istrinya Pak Ridwan juga. Kan istrinya Pak Ridwan kan juga lagi hamil. Akunya juga kasihan ke kamu. Kamu kan sahabat aku. Intinya kita ya, kita kan sama-sama perempuan, harus saling sabar lah. Ntar kalau ketemu ya juga jangan marah-marah. Gitu. Terus kamu punya nomornya istrinya itu? Aku Coba nggak kamu telepon. Ya ini kan kita mau pertemukan Mbak Nadia sama Mbak Vira namanya. Kita sudah telepon, saya sudah telepon untuk ketemu di lokasi ini. Dia sudah sempat kemarin tuh kesini ketemu sama Mbak Nadia juga. Ya. Ini dia, kayaknya dia telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Gimana? Saya udah deket sini Pak Ustadz, udah sampai di tempat ya? Ya udah saya udah tadi di sini. Sampean masuk aja di tempat Oh iya, baik. tempat yang Saya kemarin. Pak Ustadz, saya udah deket kok. Bentar lagi Tempat saya yang sampai ya. kemarin ya, masuk aja. Ya, ya. Yaudah Pak ya. Yuk, Assalamualaikum. salam. Ya, ditunggu aja kayaknya udah deket. Jangan pakai emosi ya. Ustaz, saya permisi ke toilet dulu ya. Silakan. Yang penting harus tetap santai, tidak ada apa amarah ya. Iya Pak. Ini aja. Waalaikumsalam. Safira, Silakan. Vega, ya ampun kamu apa kabar? sehat. Kamu baik gimana? Kenal. Aku kangen banget sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana? Baik aja. Duduk aja. Ya ampun, kamu di sini. Kita gak nyangka ketemu di sini Pak ya. Ustadz kok bisa kenal ya Pak Ustadz ya? Ini teman aku Pak Ustadz, teman sekolah Iya aku. kan kita udah kenal baik. Ya, silakan duduk ngomong Astagfirullahaladzim, dulu. kita gak nyangka kita ketemu di sini. Ya ampun, Vega kamu tambah cantik loh. Kamu juga. Makasih ya, ya ampun. Aku udah gak nyangka. Terus sekarang kamu kerja di mana? Aku udah gak boleh kerja, aku udah nikah. Berapa tahun kamu? Iya ternyata kayak sahabat Baru lama sih. ya Pak Ustadz. Ya ampun, aku seneng banget ketemu sama kamu. Aku gak nyangka loh beneran. Seneng banget aku ketemu sama Terus kamu. suamimu di mana? Lagi kerja sih. Ya udah gak usah bahas yang lain. Ya ampun, aku gak nyangka ketemu sama kamu Pak Ustadz. Aku juga senang ketemu Bener-bener. sama kamu. Kok bisa ya? Gak nyangka kita ketemu di sini. Bener-bener ya ampun. Terus sekarang kamu udah hamil belum? Sekarang aku lagi hamil sih. Masih baru. Kamu gimana? Kamu udah nikah? Udah. Ya Udah ampun, lama, 2 tahun. aku seneng banget dengarnya. Terus rumahmu di mana? Ya di deket sih daerah sini. Nanti kamu mampir ya ke rumahku Iya, ya. aku mampir. Kamu main-main ke rumahku ya ampun. Kita lama banget gak ketemu. Terus kita hilang kontak ya ampun. Emangnya sudah kenal benar ini? Udah kenal Pak Ustadz. Emangnya sahabat dari kapan? Udah lama ya dari Iya. sekolah. Sekolah SMP apa SMA waktu? SMA. SMA ya? Iya. Terus sudah lost kontak berapa lama? Udah 2 tahun. 2 Kurang tahun lebih ya? 2 tahunan pas kita terakhir di kafe itu kalau Iya. nggak salah ya, kita tuh benar-benar udah nggak ada kabar, menghilang satu-satu gitu Pak Ustadz. Ya ampun, terus sekarang nggak nyangka kita bisa ketemu. Nanti teman deket dulu ya? Iya dekat. Deket banget, ya ampun, udah kayak kemana-mana kita berdua Iya, ya dari dulu ya. Ya udah, Mbak Vira sama jenengan kamu kangen dulu ya. Iya. Kita kameramen ikut aku lihat-lihat biar dia Ya ampun, biarkan beneran dia. Kak Vega, kamu tuh Iya. tambah cantik Biarkan banget dia. sama kamu ya ampun. Ini kita bingung. Ternyata dia kenal. Gimana kameramen? Lihat itu di shot aja. Ya, kita tuh Gimana? Iya kayak ini aja. kamu sahabat lama ya Pak Ustadz ya? Kamu kangen dia iya. Ini kalau dia tahu bahwa itu istri simpanannya, terus gimana? Udah bisa perang ini. Aduh, berantem ini bakalan. Kacau, kayaknya ini ada something.
termasuk mungkin kenal sama Ridwan, semuanya itu kenal. Awalnya seperti itu. Terus gimana sahabat, solusinya nih gimana? Komennya ayo. Komennya gimana nih komennya nih? Coba komennya gimana sahabat-sahabat? Kita terbuka apa kita gimana nih? Udah terlanjur ketemu, bahkan dia bersahabat dari gimana? Kita langsung sana aja. Gimana? Ayo Pak Ustadz. Kayak masih mimpi gitu, aku benar-benar nggak nyangka ketemu sama kamu loh Vega di sini. Udah ini kangennya udah. Udah Pak Ustadz. Ya diajak main-main ke rumahnya masing-masing biar nggak putus hubungan. Namanya sahabat itu kan seperti apapun pastinya ingat ya, pasti ingat. Terus, Iya, kamu main ke rumahku aja nanti ya. Iya, ntar habis ini kalau udah pulang. Iya, aku seneng banget pasti kalau kamu main ke rumah. Terus kamu nanti aku kenalin sama suamiku. Jadi kamu di sini sama siapa? Aku sendiri. Aku juga mau ketemu orang. Udah janjian. Sama dong kalau gitu ya. Iya, nunggu orang. sama-sama janjian. Sama-sama ada. Oh, jadi kayak gitu. Loh, Ibu, Loh, kok kamu di sini? Ya kan dia nemenin aku. Nemenin kamu? ini yang saya ceritakan kemarin, Ibu Nadia. Bener, kamu Nadia. Iya, aku Nadia. Vega. Nadia Vega, maksudnya? Maksudnya gimana ini? Ini yang saya ceritakan kemarin, istrinya Pak Ridwan. Kamu ini siapa? Ini juga istrinya Pak Ridwan. Oh iya, aku ingat dulu. Kamu kan pernah minta nomornya Mas Ridwan. 2 tahun yang Soal lalu. Iya, Waktu soal pekerjaan itu? iya. Iya, terus? Terus kamu dijadiin istrinya. Ya aku menikah dengan Mas Ridwan. Udah berapa tahun? Saya 6 bulan baru nikah sama dia. Berarti duluan Mbak Nadia. Iya, aku kan udah 2 tahun. Ceritakan. Nah, ini kan gini. Yang aku takutkan tadi kan berantem, tapi ternyata dia sahabat. Ceritakan dari awal 2 tahun yang lalu seperti apa, terus berapa lama lost contact, ceritakan biar paham. Gini, aku tuh dulu udah nikah sama Mas Ridwan. Emang kamu udah berapa tahun nikah sama Mas Ridwan? Udah 2 tahun yang lalu. Jahat banget Mas Ridwan. Ceritakan seperti apa kejadiannya. Aku tuh udah dijanjiin sama Mas Ridwan untuk acara resepsi juga. Itu juga ya orang tua aku juga yang menyaksikan perkataannya Mas Ridwan. Tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar selama setahun. Tapi sempat nikah siri ya? Iya Pak. Jadi kamu udah dinikahin sendiri sama Mas Iya, Ridwan? udah nikah siri. Berarti waktu setahun pertama katanya masih komunikasi sama Pak Ridwan. Iya Pak Ustadz. Terus setahun berikutnya ke depan Dia udah lost kontak. Iya, hilang kontak. Atau mungkin pas kenal sama Mbak Vira. Toh sampean tahu nomornya Pak Ridwan kan dari ini kan dulu. Iya memang. Setelah kamu kasih nomor itu, nomornya Mas Ridwan, aku emang ada urusan pekerjaan sama dia. Setelah itu dia tuh, ya kan aku nggak tahu kalau kamu tuh ada hubungan sama dia. Mas Ridwan itu godain aku. Di sisi itu juga, setahu aku dia tuh udah nikah sama Mbak Maya. Bukannya yang godain itu Mbak Vira dulu ceritanya. Ke Mbak Vira bilang Mbak Ridwan. Ya kan cowoknya dulu Pak Ustadz yang godain, Mas Ridwan yang godain saya. Akhirnya ya dia nikahin aku. Apa karena Mbak Vira dulu kuna-kuna Pak Ridwan terus dia lupa? Dulu kan sempat kita cari tahu tentang semuanya itu. Tapi aku nggak tahu kalau sedekat itu loh kamu sama Mas Ridwan. Iya kan pas pertama kamu minta nomor teleponnya itu kan aku udah nikah sama dia. Posisi kamu udah nikah? Iya, udah nikah siri. Masa nggak tahu?
Saya nggak tahu Pak Ustadz, saya benar-benar nggak tahu. Mas Ridwan tuh nggak pernah cerita. Setahu saya istrinya Mas Ridwan tuh cuma Mbak Maya. Nah terus gimana ini terusan? Aku lagi hamil anaknya Mas Ridwan. Terus Nadia gimana? Aku juga ya mau pertahanin Pak Ustadz. Karena Ya tuntutan orang tuaku. terus selain itu juga ya dia harus tanggung jawab juga. sudah berkorban ya. Dia sudah berkorban. Tapi kan kamu hanya nikah siri sama Mas Ridwan. Aku juga udah banyak berkorban buat dia. Bahkan kegarisannya dia sempat sianut Pak Ridwan, dia makanya nggak mau, nggak ini cerita sama aku kan gitu. Bahkan semuanya sudah dikasihkan gitu. Dia sempat nangis waktu itu. Itu benar namanya. Iya benar. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini ya Pak Ustadz? Saya bingung Pak Ustadz. Ya gimana? Sekarang kan sesuai permintaannya Mbak Vira, permintaannya Mbak Nadia, kita pertemukan. Tujuannya untuk mencari solusi. Gimana Mbak Rani? Jadi Mbak Vira sama Ibu Nadianya ini sahabatan. Sahabat waktu SMA. Bahkan Mbak Vira kenal sama Pak Ridwan itu dari Mbak Nadia. Waktu itu juga sama-sama urusan properti. Tiba-tiba ada pernikahan katanya. Saya nggak tahu detailnya itu. Saya juga bingung ini kok tiba-tiba jadi gini ya. Ya bisa jadi nih pagar makan pagar ya, atau makan makan tanaman, saya nggak tahu. Iya sih. Oke. Nggak nyangka jadi seperti ini. Terus gimana solusinya? Kan udah dulu pernah jadi sahabat. Yang awalnya kita juga takut ada pertengkaran ya. Iya. Alhamdulillah nggak ada pertengkaran. Iya. Ternyata dia sahabat Sahabatan baik juga, dulu. iya. Ya udah diselesaikan dengan cara baik-baik. Gimana? Tapi di sini saya bingung Pak Ustadz, kenapa semua ini terjadi? Mas Ridwan juga gak ada di sini. Kamu gak usah nangis. Aku juga sama perempuan, aku juga. Tapi posisi saya lagi ngandung anaknya Mas Ridwan. Terus kamu sekarang datang. Kamu tuh sahabat aku, ternyata kamu simpanannya Mas Ridwan. Gak nyangka. Kenapa semua terjadi kayak gini? Aku bukan simpanannya. Aku udah istri sirinya. Soalnya aku juga udah dijanjiin nikahin sah. Tapi aku gak mau. Aku gak mau Mas Ridwan menikah lagi, Vega. Aku gak mau. Kan aku yang duluan nikah sama Mas Ridwan. Tapi kan kamu cuma nikah siri. Ya dia kan udah janjiin untuk nikah sah sama aku. Aku minta tolong sama kamu. Kamu kan sahabat aku. Bahkan dulu kegadisanku udah direnggut sama Mas Ridwan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah Ustaz. Makanya aku sayang Segitunya. banget sama dia. Aku bingung Pak Ustadz. Terus gimana? Aku gak nyangka kayak gini. Sahabat saya sendiri ternyata wanita simpanannya Mas Ridwan. Kenapa tega kayak gini Mas? Kamu sama aku. Aku bukan simpanannya. Aku istri sahnya. Aku gak mau dengar kamu bilang istri simpanan. Aku kan udah nikah sama dia lama. Tapi aku minta tolong sama kamu mau kan ninggalin Mas Ridwan? Aku nggak bisa ninggalin dia. Demi aku, Vega, kamu ninggalin Mas Ridwan demi aku ya. Aku udah banyak berkorban buat Mas Ridwan. Karena aku sahabat kamu. Aku kan lebih lama sama dia dibanding kamu. Bahkan modal pun ya dari orang tuaku. Ya Allah. Jadi Pak Ridwan itu modalnya dari orang tuanya Nadia. Pantesan jadi tuntut sama orang tuanya. Terus gimana ya? Ya udahlah biar diselesaikan mereka berdua gimana namanya.
Kita selesaikan aja kalau Mas Ridwan udah datang. Tapi aku nggak mau Mas Ridwan tuh menikah lagi, Vega. Aku tuh nggak rela Mas Ridwan menikah lagi sama wanita lain. Bahkan Mas Ridwan itu dapat saham dari ayahku. Berarti Nggak mungkin. Mungkin gimana? Aku kan sama dia udah 2 tahun. Mas Ridwan tuh kerja keras. Ya mungkin di hadapan kamu dia kerja keras. Tapi Atau- kalau sama aku enggak. jangan-jangan dia takut karena ada saham itu, kalau yang benar ya. Bahkan ceritanya kan modal dari orang tuanya dia. Pantas lah lihat dari bisnya ya, karena orang kaya juga, ya kan? Ya intinya selesaikan aja sebenarnya. Emang benar orang tuanya manusia tuh kaya? Iya, emang benar. Kan yang tahu sampai ya silaturahim ya. Saya bingung, Vega. Saya tuh lagi hamil anaknya Mas Ridwan. Masa kamu tega sama saya? Bukan tega, aku juga kan sayang sama dia. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Vega. Kita kan udah sahabat, udah lama banget. Iya, aku udah berkorban sama dia udah banyak. Udah intinya diselesaikan secara baik-baik aja. Ntar kalau Pak Ridwannya balik, gimana penjelasannya? Gini, ayo kita tunggu Mas Ridwan pulang. Biar dibicarakan baik-baik. Tapi jujur dari hati saya nggak mau Mas Ridwan tuh menikah lagi. Ya gimana lagi? Dia kan udah pertama sama saya. Bisa kamu nggak mau ninggalin Mas Ridwan demi aku? Aku Aku sahabat nggak kamu. bisa. Demi aku sahabat kamu, Vega. Aku udah berkorban banyak sama dia. Kita tunggu aja Mas Ridwan pulang. Intinya ketemu sama Ridwan semuanya nih, Nadia sama Vira gitu ya. Iya Pak Ustadz untuk minta kejelasannya. Tapi dengan Nadia tahu keadaannya Vira seperti ini, Mbak Nadia tetap ingin minta akte nikah gitu. Nadia, Iya Pak Ustadz. Saya mau dinikahi Isa sama dia. Kenapa kamu tega sama aku, Vega? Kamu kan tahu aku lagi hamil. Tolonglah, kamu jangan pernah nuntut Mas Ridwan buat nikahin kamu. Aku nggak bisa. Aku mohon sama kamu, Vega. Kamu tahu dong perasaan aku lagi hamil anaknya Mas Ridwan. Aku benar-benar stres hari ini. Aku Udah berkorban sama dia. Ayahku juga itu udah kan berkorban masa sama lalu dia. kamu. Kalau aku tinggalin dia, aku malu sama orang tua aku. Tapi kan kita udah sahabat udah lama, Vega. Kenapa kamu tega? Kamu mau menikah sama Mas Ridwan? Aku tuh gak mau deh. Mas Ridwan nikah lagi, aku gak mau Mas Ridwan nikah lagi, Vega. Kamu ngatain perasaanku. Kita tunggu aja Mas Ridwan. Kamu gak usah nangis. Tapi kamu jangan nuntut dia buat nikahin kamu. Aku mohon sama kamu, Vega. Aku mohon. Ayahku dan aku udah berusaha, udah berkorban banyak buat dia. Itu kan masa lalu kamu, Vega. Udah, kamu mendingan lupain aja. Sabar, ibunya sabar. Kita selesaikan secara baik-baik dulu. Kita tunggu aja Mas Ridwan. Ya, kita tunggu Pak Ridwannya pulang aja. Ibunya di sini yang sabar. Jangan nangis. Ibu. Aku tapi mohon sama kamu gak usah nuntut Mas Ridwan buat nikahin kamu, Vega. Aku mohon. Aku gak mau diduain sama Mas Ridwan, Vega. Aku nggak bisa. Orang tua aku udah nuntut kayak gitu sama aku. Aku takut sama orang tua aku. Tapi aku lagi hamil, Vega. Kamu harus ngerti perasaanku. Kamu juga harus ngerti perasaanku. Aku udah 2 tahun sama dia. Udah intinya nunggu
nunggu Pak Ridwannya aja pulang dulu. Kita kan juga sama-sama perempuan, juga ngerti perasaannya masing-masing. Kita tunggu aja Pak Ridwannya, gimana kejelasannya. Jangan kamu Mas Ridwan. Jangan kamu. Udah, kamu jangan nangis. Aku gak nyangka pegang anak kamu tuh. Aku juga nggak tahu kalau kamu istrinya juga. Bisa Udah, ngomong Ibu apa? yang sabar. Ibu yang sabar. Kamu jangan nangis ya. Kita kan dulu udah bareng. Oh, tapi aku masih gak nyangka itu. Aku masih gak nyangka kejadiannya seperti ini, Mega. Kamu harus terima kenyataannya. Tapi aku minta tolong sama kamu. Kamu tolong tinggalin Mas Ridwan ya. Aku minta Aku tolong nggak sama bisa. kamu ya. Aku tuh cinta sama Mas Ridwan, Mega. Aku juga cinta sama dia. Aku gak mau diduain sama dia. Kita tunggu aja dia datang. Ya berarti kita temukan aja. Gimana Pak Ridwan masih di luar kota? Sudah OTW pulang apa gimana? Dia udah mau pulang. Ya udah, ya kita nanti kapan cari waktu yang kira-kira bisa bertemu. Kita temukan aja, cari solusi yang terbaik. Karena saya dengar apa benar sahamnya orang tuanya Nadia juga ikut di perusahaannya Pak Ridwan. Iya Pak Ustadz benar, udah 10% sahamnya ayahku. 90 apa 10? Udah berapa? Oh iya 90 Pak Ustadz. Udah berapa persen sahamnya kira-kira? 90%. 90% ya? Iya. Berarti yang menopang modal juga selama ini Iya ayahnya. ayah saya. Ya gimana? Enaknya gimana? Pertemukan sama Pak Ridwan apa gimana? Atau Mbak Vira ngomong dulu sama Pak Ridwan kira-kira seperti apa? Atau langsung dipertemukan? Nanti kalau nggak ketemu kan nggak ada solusi. Gimana sikapnya Pak Ridwan? Dia kan laki-laki. Ini kamu ngomong dulu sama dia. Gimana Mbak Rani sebagai sekretarisnya Pak Ridwan, apa kira-kira yang bisa dia lakukan berdua ini? Ya intinya ya, sama-sama perempuan kita selesaikan baik-baik lah dulu. Kita nunggu Pak Ridwannya aja pulang dulu. Ntar gimana solusinya ke Pak Ridwannya, gimana juga jawabannya, jujur apa enggak. Kita tunggu Pak Ridwannya pulang aja. Artinya jujur sama Vira gitu. Iya, Kan kalau sama Nadia sama kita kan udah jujur. iya intinya jujur sama Ibu Viranya gimana. Kasihan juga kan kita sama-sama perempuan juga saling perasaannya pasti ya samalah, terpukulnya kecewa juga. Kasihan Ibu Viranya juga. Oke. Ya mungkin lebih baik gitu ya. Kalau cuman terus nangis terus begini kan nggak ada jawaban. Ya, iya kan, kameramen ya. Iya Pak Ustadz, bener Alangkah juga. baiknya nanti kita atur waktu ketemu gimana enaknya. Di sisi lain Vira hamil. Di sisi lain Nadia menuntut karena sudah banyak berkorban dan Pak Ridwan juga pernah dimodalin sama ayahnya Nadia. Bahkan terakhir itu kita dengar sahamnya banyak di perusahaannya Pak Ridwan. Mungkin gitu ya, kita pertemukan aja ya. Mbak Rani siap mempertemukan Insya sama Pak Allah Ridwan siap, Pak. ya, nggak takut dipecat ya, enggak ya, Insya Allah demi kebaikan demi bersama. kebaikan. Iya. Ya saya kira Mbak Rani ini ya lebih netral ya, yang penting demi kebaikan dia berkorban, bahkan jabatannya yang dipertaruhkan, karena karakternya Pak Ridwan kan keras ya, semua orang tahu, semua sahabat-sahabat tahu. Mungkin itu aja ya Mbak Rani ya. Nanti tolong dikondisikan Bu Vira sama Mbak Nadia. Saya yakin nggak mungkin ada pertengkaran karena dia sahabat lama.
mungkin saya akan pamit karena saya juga ada urusan di pondok. Oke sahabat, mungkin itu aja ya sahabat. Nanti cerita selanjutnya biar ketemu sama Pak Ridwan, gimana keputusannya Pak Ridwan, seperti apa nanti jawabannya ya kita tunggu, karena Pak Ridwan masih di luar kota, posisi insya Allah OTW pulang. Oke sahabat, doakan semoga ada solusi yang terbaik. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.